Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dasar tentang kajian kurikulum seperti pengertian kurikulum, dasar-dasar yang mendasari kurikulum, dan penerapan kurikulum di lingkungan sosial, masyarakat, maupun sekitarnya. Oke, baik, saya akan share screen sebentar. Baik. Di sini saya menggunakan Word ya untuk menjelaskan mengenai kurikulum sendiri gitu ya. Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu nih, kurikulum itu apa ya? Nah, kurikulum itu merupakan merupakan konsep yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Dan berbagai ahli itu juga telah memberikan definisi yang beragam gitu ya mengenai pengertiannya juga gitu. Jadi bisa dibilang kurikulum itu merupakan konsep yang sangat kita butuhkan gitu ya di dalam dunia pendidikan. Nah, jika menurut peraturan perundang-undangan ya, kurikulum itu dicatat pada UU nomor 20 tahun 2003. Yang dimana ini UU tentang sistem pendidikan nasional. Nah, jadi UU ini menjelaskan yaitu seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi kurikulum itu sangat penting ya sampai ada nih perundang-undangannya. Nah, ini kita lanjut ke bahasan selanjutnya itu masih tentang pengertian ya. Jadi kurikulum ini tuh menekankan gitu ya bahwa uh, kurikulum itu dirancang secara formal yang berjalan terarah untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, jadi kurikulum itu dirancang tujuannya, jadi tujuan kurikulum. Jadi kurikulum itu dirancang secara formal untuk mencapai hasil yang maksimal atau hasil yang diinginkan. Nah, contohnya apa nih? Contohnya ya. Contohnya itu semisal eh, dalam sebuah dunia pendidikan itu ya. Misal eh, Menteri Pendidikan ini. Menteri Pendidikan itu ingin membuat kurikulum nih. Contoh aja di tahun sekarang itu kurikulum Merdeka. Nah, di tahun sebelumnya itu sebelum kurikulum Merdeka itu ada kurikulum 2013. Nah, pergantian menteri itu juga bisa menyebabkan pergantian kurikulum nih. Nah, contohnya kurikulum Merdeka yang dimana kurikulum Merdeka itu membuat siswa-siswanya itu belajar bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi diasah skillnya melalui project gitu kan. Jadi project based learning. Nah, contohnya seperti itu. Jadi apa namanya? Seperti kurikulum Merdeka, ya. Seperti kurikulum Merdeka yang dirancang untuk membuat para siswanya itu bisa melatih skill, bisa melatih skill eh, dalam proyek besar ini.
Nah, kurikulum tadi yang saya telah sebutkan itu banyak yang menurut para ahli-ahli atau ilmuwan. Nah, contohnya yang saya akan sebutkan itu menurut Ralph Taylor ya kan, atau dia dikenal seorang ahli pendidikan ya kan. Nah, Ralph Taylor sendiri itu mendefinisikan kurikulum itu tidak hanya mencakup materi yang diajarkan di kelas, tapi juga aktivitas seperti ekstrakurikuler atau pengalaman yang kita pelajarin gitu ya, yang di luar kelas juga itu juga merupakan kurikulum juga termasuk bagian kurikulum kita. Jadi sama kayak kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu tidak hanya mengajarkan kita itu apa pengajaran di dalam kelas, tetapi juga kita tuh diajarkan untuk dilatih skill kita, dilatih cara pola pikir kita yang bisa kita kembangkan nantinya ketika kita beranjak dari misalnya dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke kuliah. Nah, Ralph Taylor juga menekankan pentingnya tujuan pendidikan itu sebagai dasar penyusunan kurikulum. Jadi kurikulum itu tidak bisa langsung diputuskan gitu kan, misalnya langsung dibuat, tetapi ada juga dasar-dasarnya yang membuat kurikulum ini bisa terjadi. Nah, di sini saya akan melanjutkan tadi menurut para ilmuwan ya. Jadi menurut jika menurut Ralph, misalnya Ralph Taylor ya, ini menurut Ralph Taylor. Dan tokoh adalah tokoh ilmuwan, tokoh ilmuwan pendidikan. Nah, adalah tokoh ilmuwan dia mengatakan mengatakan tidak hanya mencakup kegiatan belajar di dalam ruangan saja, tapi kegiatan seperti ekstra kurikuler ataupun kegiatan yang lainnya itu juga merupakan bagian kurikulum. Nah, Hub, Hub Taylor itu juga menekankan bahwasanya eh, dasar apa ya kurikulum apa eh, pentingnya tujuan, pentingnya tujuan untuk kurikulum. Nah, kita mungkin lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai eh, kurikulum sebagai sistem pendidikan nasional. Nah, jadi kurikulum sebagai pendidikan kita nih di nasional ini gitu ya. Nah, jadi ini pengertiannya lebih luas lagi ya. Apa namanya? Jadi bagaimana kurikulum ini kita tuh bisa bersaing secara global, ya kan, dan menciptakan generasi yang kompeten, memiliki nilai moral dan mampu menghadapi tantangan global. Nah, oleh karena itu kurikulum itu dirancang untuk ada tiga nih, ada tiga poin, ada tiga poin. Yang pertama apa? Kurikulum itu dirancang dengan relevansi. Nah, maksudnya relevansi itu apa? Maksudnya relevansi itu menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, jadi saya akan menjabarkan maksudnya menjawab kebutuhan masyarakat itu bagaimana. Menjawab kebutuhan masyarakat, semisal nih, kita eh, harus tahu pendidikan itu untuk apa sih? Kurikulum itu gunanya untuk apa sih? Gitu kan. Kenapa kita apa namanya belajar? Gitu kan. Kenapa nanti di dunia kerja kita membutuhkan skill-skill yang kita pernah pelajari gitu. Dan kenapa belajar itu penting gitu kan untuk kita gunakan di masyarakat juga gitu kan. Nah, itu semuanya juga apa
berawal dari kurikulum gitu kan. Jadi yang kita harus tahu tujuannya itu bukan hanya sebagai apa ya, kerangka, tapi juga kita harus tahu gunanya untuk kita butuhkan di masyarakat luas. Nah, itu namanya relevansi. Jadi kita eh, relevansi itu istilah gampangnya itu mencangkup atau eh, melandasi gitu ya, melandasi apa yang kita butuhkan, apa yang kita pergunakan gitu. Yang kedua itu ada fleksibilitas. Baik, si. Nah, apa maksudnya fleksibilitas gitu kan? Nah, fleksibilitas itu mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, eh, dulu ya kan, kurikulum itu nggak langsung kayak sekarang, kurikulum merdeka. Ada kayak KTSP ya kan, terus kurikulum-kurikulum sebelumnya banyak lah perubahan-perubahan gitu kan, bahkan sampai ke kurikulum 2013 dan sekarang kurikulum merdeka. Kalau yang kita tahu, kita pernah mendengar kabar bahwasanya kurikulum merdeka ini bukan akan diganti, tapi akan disempurnakan lagi menjadi namanya kurikulum nasional. Ya karena jadi eh, maksudnya mengikuti perubahan zaman, kita beradaptasi. Itu kita melihat juga Indonesia ini apa sih pendidikannya yang harus dirubah, apa yang kurang, apa yang kita butuhkan untuk bisa bersaing di dunia global. Pasti setiap negara itu punya masing-masing kurikulum, punya masing-masing eh, integritas ke dalam pendidikan masing-masing gitu kan. Nah, kita sebagai kita Indonesia ini mencoba terus-menerus merelevansikan kurikulum ini dari tahun ke tahun gitu kan. Apa yang kurang, apa yang kita butuhkan gitu kan. Nah, kenapa kita sebut fleksibilitas? Karena kurikulum ini butuh untuk yang namanya menyesuaikan gitu kan. Kayak dulu belum ada teknologi, ya kan. Terus sekarang ada teknologi, semuanya apa-apa menyesuaikan. Kurikulum juga seperti itu. Kurikulum juga menyesuaikan. Yang dulunya kita cuma belajar di kelas, sekarang dalam kurikulum kita bisa belajar teknologi. Nah, kita bisa melalui Zoom seperti ini, kita bisa belajar lewat tanpa tatap muka, ya kan. Nah, itu bisa disebut fleksibel. Lalu yang ketiga, itu ada konstek kontekstualitas, kontekstualitas. Eh, kontekstualitas. Nah, apa nih yang dimaksud dengan kontekstualitas gitu kan? Nah, kontekstualitas itu sesuai dengan kondisi budaya, sosial, dan geografis masyarakat. Nah, misalnya nih, kita menerapkan kurikulum yang dianut oleh negara Inggris. Nggak usah jauh-jauh, misalnya negara Jepang, negara Korea, negara yang di Asia deh. Kita terapkan ini di Indonesia. Nah, kalau kita nggak bisa menyesuaikan dengan lingkup budaya dan geografis Indonesia, itu nggak bakal berjalan dengan lancar. Karena setiap negara itu punya sosial, budaya, dan geografinya sendiri-sendiri. Kalau kita sesuaikan dengan kurikulum mereka, kita sesuaikan di Indonesia, mungkin kita nggak bakal bisa apa ya, menyesuaikan. Karena Indonesia itu strukturnya juga mempunyai sosial, budaya, dan geografisnya sendiri. Gitu kan. Jadi pemerintah, ya kan, pembuat kurikulum itu Kementerian Pendidikan itu juga menteri juga menyesuaikan dengan Indonesia, bukan Indonesia. Kalau Indonesia sosial budayanya seperti ini, terus kita mau pakai kurikulum yang ada di misalnya Singapura, misalnya ada di Malaysia gitu kan, nggak bakal berjalan lancar gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu apa yang kita butuhkan di Indonesia, baru kita bisa merubah-rubah gitu kan. Untuk menjadi lebih bagus lagi kurikulum yang kita ada. Oke, baik kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya ya.
Ya baik, saya akan melanjutkan mengenai pembahasan kedua, yaitu mengenai kedudukan kurikulum dalam pendidikan, peran dan fungsi kurikulum. Nah, ya kita harus tahu nih kedudukan kurikulum ini di mana, peran dan fungsinya itu apa. Nah, kita ngomongin kedudukannya. Kedudukan. Nah, kedudukan kurikulum itu tuh merupakan inti proses dari pendidikan. Jadi, adanya kurikulum karena ada pendidikan, adanya juga kurikulum gitu kan. Nah, kurikulum itu dokumen yang apa ya, berisi rancangan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang pertama, kurikulum itu berfungsi itu sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Ya, kurikulum itu sebagai sebagai alat, ya kan? Sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Maksudnya gimana? Nah, jadi kurikulum itu berfungsi gitu kan, untuk mengarahkan apa namanya, untuk mengarahkan kurikulum ini bisa mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, baik tujuan nasional, institusional maupun tujuan pembelajaran. Nah, lalu yang kedua itu sebagai pedoman bagi guru, sebagai pedoman. Nah, guru nggak mungkin dong melaksanakan pembelajaran tanpa adanya kurikulum. Maksudnya gimana? Guru nggak mungkin tiba-tiba langsung ngajar gitu kan tanpa adanya kerangkanya dulu kan. Ya pasti kerangkanya dari apa? Dari adanya kurikulum. Kayak contoh kurikulum Merdeka itu menerapkan project based learning. Nah, berarti apa? Guru itu mencakup dari kurikulum Merdeka ini yang bisa diterapkan di sekolah tersebut. Yaitu apa? Project based learning. Misalnya kurikulum Merdeka menetapkan semisal lebih banyak tugas proyek daripada tugas berbasis belajar apa tulis, semisal seperti itu. Jadi sebagai pedoman, sebagai arahan, gitu. Nah, lalu yang ketiga itu sebagai instrumen, ya kan? Nah, maksudnya gimana nih? Sebagai instrumen pengembangan siswa. Nah, maksudnya kurikulum itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan perkembangan siswa secara intelektual, emosional, sosial maupun moral. Nah, siswa ini butuhnya apa sih yang dibutuhin nanti mereka kelak 10 tahun, 20 tahun ke depan tuh. Kelamaan nih 20 tahun, 10, 15 tahun ke depan tuh apa sih yang mereka butuhkan gitu kan. Apa yang mereka butuhkan di dunia kerja gitu kan. Ketika berkecimpung di dunia kerja, di dunia masyarakat, apa sih yang mereka butuhkan gitu kan. Nah, ini nih harus punya kedudukan itu instrumen. Yaitu untuk memenuhi kebutuhan siswa. Ya kan? Nah, yang terakhir yang keempat itu ada representasi. Nah, representasi. Nah, maksudnya gimana gitu kan? Representasi kurikulum gitu kan dalam dunia pendidikan. Nah, maksudnya itu kurikulum itu mencerminkan nilai-nilai dalam prioritas pendidikan suatu bangsa. Misalnya nih, di Indonesia, kurikulum itu dirancang untuk mendukung pendidikan berbasis Pancasila dan UUD 1945. Makanya, pasti ada kan yang namanya pelajaran PPKN. Nah, di situ kita belajar gitu kan. Nah, lalu apa nih yang selanjutnya nih? Peran. Kan? Nah, nggak hanya kedudukan, kita juga kurikulum juga punya peran nih gitu kan dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu sebagai pengarah gitu kan, pengarah dalam proses pendidikan. Maksudnya gimana? Sebagai sebagai pengarah itu maksudnya kurikulum itu menentukan apa yang harus dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya, dan bagaimana mengevaluasi hasilnya. Jadi kurikulum itu nggak hanya semata-mata kita buat, kita kasih ke sekolah terus direalisasikan, enggak. Tapi kita rancang apa namanya, kurikulum nih mau digunain di Indonesia. Siswanya nanti mau kita berikan kurikulum seperti apa, hasilnya nanti bakal seperti apa. Dan yang terakhir pasti ada evaluasi. Kalau seperti sebelum kurikulum Merdeka diluncurkan, kurikulum 2013 itu juga masih melalui evaluasi yang sedikit banyak. Apa nih yang kurang gitu. Nah, kenapa bisa diganti kurikulum Merdeka? Ternyata kurikulum 2013 tidak punya konsep berbasis project based learning di mana ini sangat penting untuk dibutuhkan anak-anak siswa-siswa-siswi kita yang nantinya akan kita pergunakan di masa yang akan datang gitu kan. Kalau kita hanya cuma belajar di kelas, kita tidak bisa secara sosial, secara kelompok, pola pikir kita tidak
tidak bisa terlalu diasah gitu kan. Kenapa? Karena dunia kerja tuh penting yaitu namanya bekerja secara berkelompok, bekerja sebagai tim, pola pikir rasa cepat gitu kan, problem solving ya kan. Nah, makanya adanya kurikulum merdeka diganti lah itu adalah evaluasi. Nah, yang selanjutnya itu ada sebagai media pembentukan karakter dan kompetensi gitu kan. Nah, maksudnya gimana nih pembentukan karakter ya? Ya udah namanya aja pembentukan karakter. Berarti yang dimana kurikulum ini gak hanya mencari apa ya, membuat rancangan untuk kita agar apa ya, mengetahui ilmu saja. Tapi itu dibuat agar kita tuh juga bisa bersosialisasi di masyarakat, kayak menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, seperti itu. Pembentukan karakter. Nah, yang saya sebelumnya pernah bahas ya kan, selalu saya bahas-bahas ulang-ulang sebagai sarana penyelenggara antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Nah, kan kita nggak mungkin ya, kan, kita sudah belajar lama-lama di dunia pendidikan, sekolah SD, SMP, SMA, kita ujung-ujungnya pasti apa? Kerja, ya kan? Atau kita misalnya menjadi guru ya kerja juga ya kan, kita ngajarin, kita jadi guru kerja juga kan. Nah, pasti kita gunakan kan ilmu kita. Nah, di situ ini sebagai penjembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja peran. Nah, jadi menghubungkan misalnya kurikulum vokasi dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan praktis yang relevan. Jadi penghubung ya. Kita lanjut untuk fungsi ini ya kan. Fungsi. Nah, udah ada kedudukan, udah ada peran. Nah, fungsi ini. Nah, fungsinya apa saja nih? Nah, akan saya sebutkan tuh yang pertama itu untuk pengorganisasian materi pendidikan. Nih, misal nih ya, kalau semisal nggak ada kurikulum, pasti setiap sekolah itu akan berbeda-beda dalam mengorganisasikan pembelajaran. Semisal deh, kurikulum kurikulum itu mewajibkan pembelajaran ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau tidak seperti itu, pasti setiap sekolah itu akan berbeda-beda. Kayak misalnya sekolah A itu akan mewajibkan pelajarannya ini saja. Padahal eh, misalnya sekolah B itu mewajibkan semuanya, padahal mewajibkan semua itu penting. Nah, adanya kurikulum itu biar semua itu bisa jadi satu organisir, itu ya, mengorganisir. Lalu yang kedua itu untuk fungsi pengajaran. Maksudnya gimana? Fungsi pengajaran. Maksudnya, kurikulum itu menyediakan kerangka kerja bagi guru dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa, termasuk tujuan yang harus dicapai. Jadi, guru nggak bisa ya kan. Misalnya nih saya ngajar nih, saya nggak bisa hanya eh, ngasih materi ke kalian kayak cuman datang ke kelas ngasih materi selesai, ngasih materi selesai, tanpa membuat siswa itu paham, tanpa membuat siswa itu bisa menerapkannya di kemudian hari. Nah, kurikulum ini bertujuan agar bagi para guru ini itu bisa membuat para siswanya itu nanti bisa paham, bisa digunakan, direalisasikan di kehidupan nyata. Dan makanya menjadi fungsi pengajaran. Nah, yang ketiga itu adalah sebagai fungsi adaptasi. Nah, maksudnya gimana nih? Adaptasi gitu kan. Nah, maksudnya tuh kurikulum itu dirancang gitu kan untuk membantu siswa itu apa ya beradaptasi dengan perubahan zaman sama yang telah saya sebutkan tadi ya, yang mengenai fleksibilitas ya kan di poin 3 poin ini tadi, yang dimana adaptasi ini penting banget gitu untuk kita bisa mengadaptasi kurikulum itu beradaptasi gitu kan dengan lingkungan kita realisasikan di siswa gitu. Nah, lalu yang terakhir itu apa? Evaluasi. Nah, kenapa gitu kan? Kenapa sih penting kayak kalau kita dengar kata-kata evaluasi? Evaluasi sebenarnya itu apa sih evaluasi? Nah, evaluasi itu bertujuan untuk mengevaluasi hasil kita, melihat hasil kinerja kita. Kayak semisal nih, kita gampangnya kita sebagai siswa, kita belajar nih, kita belajar, kita ujian nih. Misalnya katakanlah kita mendapatkan hasil yang kurang baik gitu ya. Nah,
Apa yang kita lakukan? Kita kita lihat lagi apa sih yang kita kurang dari kita. Apakah kita kurang belajar? Apakah kita kurang memahami materi? Nah, itu yang dinamakan evaluasi. Nah, dalam kurikulum itu juga seperti itu. Di mana kurikulum itu ketika kurikulum itu luncur, ketika kurikulum itu terjadi, pasti hasil akhirnya itu evaluasi. Kenapa? Karena misalnya nih di sekolah A, evaluasi kurikulum merdeka diterapkan sangat baik. Tapi ketika di sekolah B ada sedikit masalah nih. Nah, berarti harus kita evaluasi apa masalah yang membuat kurikulum merdeka ini misalnya kurang relevan gitu. Nah, ini bisa, maaf ya, tapi baterai saya tinggal dikit. Nah, oke kita lanjut ya untuk pembahasan selanjutnya. Nah, mungkin pembahasan terakhir yang mungkin bisa saya berikan ya. Tadi kan kita sudah ngebahas mengenai Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian kurikulum ya kan, kurikulum yang disampaikan apa dasar dari ilmuwan itu apa aja gitu kan, kurikulum di Indonesia itu bagaimana ya kan, terus kedudukan, fungsi, peran. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang terakhir yaitu mengenai penerapannya nih. Nah, penerapan kurikulum misalnya di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat atau di lingkungan pendidikan di dunia kerja. Gitu. Nah, lanjut ya. Jadi eh, penerapan ya, penerapannya kurikulum dalam eh, dunia pendidikan nih, dunia tadi pendidikan mungkin masyarakat dulu ya, kita langsung ke masyarakat dulu. Lingkungan sekolah aja dulu deh, dalam dunia sekolah deh, dalam sekolah, dalam lingkungan sekolah. Nah, kan, dalam lingkungan sekolah dulu. Nah, kan tadi udah ngomongin kurikulum pendidikan. Nah, kurikulum pendidikan ini pasti diterapkan di sekolah ya kan. Nah, karena lingkungan sekolah ini tempat pertama dalam pembentukan karakter dan pengembangan kemampuan sosial siswa gitu kan. Nah, nilai-nilai yang bisa diterapkan itu kan dari kurikulum ini kayak tadi yang telah saya sebutkan ya. Yang pertama itu disiplin. Nah, dari penerapannya itu bagaimana guru dan siswa itu bisa mengikuti tata tertib sekolah. Seperti apa? Datang tepat waktu, memakai seragam lengkap, dan mengikuti pelajaran sesuai jadwal. Nah, itu salah satu penerapan di lingkungan sekolah bagi guru dan siswa ya kan. Itu pertama itu ada disiplin. Ya, disiplin. Nah, lalu yang kedua apa? Yang kedua itu apa? Oh ya, mengenai disiplin tadi itu tujuannya ya. Jadi tujuannya itu agar apa ya? Membangun kebiasaan positif dan tanggung jawab terhadap waktu dan aturan. Jadi kalau kita secara nggak sadar nih ya,
Ketika kita di sekolah, kita udah terbiasa datang tepat waktu, terus kita masuk sesuai jam pelajaran, tepat waktu, kita berseragam ya kan, pakai seragam sekolah dengan tepat gitu kan sesuai hari jam. Itu membangun karakter positif kita, karakter apa namanya taat gitu kan, yang nantinya itu kita butuhkan di dunia kerja, kita butuhkan apa di dunia masyarakat. Jadi dari lingkup sekolah aja kita udah bisa taat gitu kan. Nah itu kita udah menumbuhkan sisi positif gitu. Nah lalu yang kedua itu ada toleransi. Nah toleransi itu nggak kalah penting ya. Kenapa? Toleransi itu penting banget di lingkungan sekolah. Semisal nih, ya kan. Ada siswa dengan keragaman budaya. Kan pasti di Indonesia ini banyak budaya. Nggak mungkin satu sekolah itu eh, misalnya ada yang dari Jawa. Nggak mungkin semuanya Jawa dong. Mungkin ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan gitu kan, berbagai pulau, berbagai kota. Nah, disitulah kita tuh mentoleransi budaya mereka, kita hargai bahasa mereka, agama juga. Gak mungkin dong satu sekolah mungkin misalnya Islam. Mungkin kalau yang sekolahnya Islam, memang semuanya satu sekolah Islam. Tapi misalnya yang sekolahnya negeri, nah pasti ada yang Islam, ada yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lain kan. Nah, itu di situ tuh menumbuhkan sikap toleransi kita. Lanjut. Nah, yang lanjut itu kejujuran. Nah, penting sekali kejujuran itu kita terapkan. Nggak hanya di dunia pendidikan, nih. Di dunia masyarakat, di dunia kerja, di dunia manapun. Dimanapun kita berada, kejujuran itu penting. Kenapa? Segini. Kejujuran itu apa ya? Membangun karakter siswa gitu kan. Jadi ketika kita jujur gitu kan, itu tuh apa? Kita tuh bisa bertanggung jawab gitu kan atas tindakan kita gitu. Misalnya kita ketika sekolah, kita merasa kita kan mengerjakan ujian ya, ujian akhir semester, ujian tengah semester. Nah, kita mengerjakan ujian itu dengan hasil yang jujur, tidak menyontek, tidak menanya teman. Gitu kan. Nah, itu saya sikap jujur. Nah, gimana kalau di lingkungan masyarakat? Nah, kalau di lingkungan masyarakat gimana? Nah, kalau di lingkungan masyarakat itu sama kayak tadi ya, toleransi antar warga, toleransi antar warga. Gimana caranya toleransi antar warga? Misalnya ya kayak tadi menghargai perbedaan agama, budaya, suku atau kehidupan sehari kan nggak mungkin ya di lingkup kita semua apa namanya latar belakangnya sama ya, budaya sosialnya sama kan nggak mungkin kan, pasti beda-beda. Nah, itu tujuannya juga bisa membuat masyarakat itu semakin rukun. Gitu. Ya, yang lanjutnya itu ada keadilan dan kepedulian. Nah, kita hidup di lingkungan masyarakat itu ya, kita tuh nggak bisa diri sendiri itu nggak bisa. Kita adalah makhluk yang membutuhkan makhluk lain. Kita adalah makhluk sosial. Ketika kita susah, kita dibantu. Ketika kita ada orang lain susah, kita bantu. Nah, itu namanya keadilan dan kepedulian. Tujuannya apa? Yaitu apa ya? Menyeimbangkan kesejahteraan sosial di lingkup masyarakat tersebut gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah pengelolaan lingkungan. Nah, penting banget. Kalau kalian lihat pasti kan di setiap lingkup masyarakat itu ada yang namanya gotong royong, kerja bakti itu apa? Itu untuk pengelolaan lingkungan gitu kan. Nah, gunanya apa? Agar lingkungan yang kita jaga itu agar tetap bersih gitu kan. Tujuannya itu biar apa ya? Untuk generasi mendatang, untuk bumi juga. Ya kan? Kayak contoh nih, kalau kita buang sampah sembarangan, akan terjadi apa? Banjir, gitu kan. Simpelnya seperti itu. Makanya ada juga gotong royong kerja bakti dengan pengelolaan lingkungan. Nah, yang terakhir nih, di lingkungan dunia kerja. Nah, pas banget nih. Baterai saya juga mau habis ya kan. Pas banget ini kita sedikit lagi akan selesai gitu kan pembelajaran mengenai mengenai dasar atau penerapan kurikulum. Kan. Nah, di lingkungan kerja ini penting banget karena kita habis pendidikan, kita juga bersosial di masyarakat. Nah, kita juga membutuhkan kerja. Nah, di dunia kerja itu apa? Profesional. Profesional. Kenapa penting banget profesional itu? Karena dengan profesional kita tuh bisa bertanggung jawab dengan menyelesaikan tugas tepat waktu, bekerja sesuai prosedur dan menjaga kualitas pekerjaan. Tujuannya apa? Meningkatkan produktivitas dan kepercayaan perusahaan terhadap karyawan. Jadi kalau kita profesional nih, perusahaan itu akan apa ya percaya terhadap kita gitu. Kita tidak akan dipandang sebelah mata. Jadi artinya kita masuk ke dalam perusahaan tersebut itu kita layak untuk diperjuangkan gitu kan.
oleh perusahaan tersebut dan kita juga layak bekerja di perusahaan tersebut gitu kan. Yang selanjutnya itu komunikasi yang baik. Nah, nggak mungkin kita sebagai karyawan gitu atau sebagai pekerja di dunia kerja ya. Karena apalagi yang membutuhkan komunikasi itu nggak mungkin kita nggak bisa berkomunikasi. Kenapa komunikasi itu sangat penting? Baik, saya akan lanjutkan mengenai materi tadi ya. Mohon maaf tadi terputus karena tiba-tiba baterai laptop saya habis ya kan. Jadi saya harus cas dulu. Oke, baik. Mohon maaf ya. Saya akan lanjutkan lagi mengenai materi yang tentang pendidikan kurikulum di dunia kerja nantinya ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, tadi kan saya belum selesai ngomong tentang komunikasi ya. Kenapa komunikasi ini sangat penting gitu kan bagi dunia pendidikan gitu ya, bagi di dunia kerja ya, mohon maaf ya. Nah, karena ketika kita komunikasi dengan satu pekerja dengan pekerja yang lain, pekerja dengan atasan gitu kan, itu kan penting banget untuk merealisasikan kerjaan kita gitu. Jika ada miskom gitu kan, atau salah komunikasi, bisa-bisa kerjaan kita ini jadi berantakan gitu kan. Yang harusnya kita sebenarnya udah benar nih, tapi karena komunikasi ini kita kurang, jadi kita agak sulit untuk menjelaskan kepada atasan gitu atau kepada karyawan lain gitu. Nah, lalu yang ketiga itu ada etika. Nah, kenapa etika penting? Nah, etika ini kan sebenarnya nggak hanya di dunia kerja ya. Kita sudah diajarkan di dunia masyarakat juga, di dunia pendidikan, bahkan ketika kita kecil ya. Kenapa etika itu penting? Karena jika kita mau menghormati orang lain, jika kita mau dihormati, kita harus juga menghormati orang lain gitu kan. Jadi sama-sama eh, apa ya? Sama-sama untuk membangun kepercayaan juga gitu. Nah, lalu yang terakhir itu ada inovasi nih, sebelum kita penutupan nih, penutupan materi. Nah, inovasi dan kreativitas. Kenapa penting banget sih? Kan nggak mungkin nih. Kita kan udah masuk kerja, kita kan yang namanya kita dedikasi kepada perusahaan. Kita harus bikin inovasi sama kreativitas yang lagi. Kalau kita pakai yang cara lama itu terus-terusan, kita bakal bakal kalah dengan perusahaan yang lain. Kita bakal nggak bisa ngikutin zaman. Karena penting banget inovasi itu karena agar kita punya beragam kreativitas dalam perusahaan yang bisa membuat perusahaan itu atau dunia kerja yang kita masukin itu bisa melaju gitu kan. Bisa maju lah. Eh, Mungkin segitu saja ya yang materi yang bisa saya sampaikan gitu kan. Mungkin kesimpulan dari materi itu kurikulum itu bukan hanya sekedar kerangka atau bukan hanya sekedar jaringan ya ataupun saringan gitu kan ya. Ya ibaratnya bukan hanya sebatas dasar atau pondasi gitu kan di dalam dunia pendidikan, tapi kurikulum itu sangat penting gitu kan. Kenapa adanya pendidikan juga adanya kurikulum juga gitu kan. Kalau tidak adanya kurikulum ya itu tadi banyak kesalahan, banyak yang tidak bisa terorganisir gitu kan. Dan kurikulum juga apa namanya juga berguna gitu kan untuk di dunia sekolah, masyarakat maupun kerja. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada materi kajian kurikulum ya kan, tentang pengertian kurikulum dan yang lain-lainnya. Apabila saya masih banyak kurangnya, mohon dievaluasi dan mohon maaf jika mungkin saya menjelaskan mungkin terlalu cepat ataupun terlalu apa berputar-putar ya. Mohon maaf sekali ya kan. Eh, saya kiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.